Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiardi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, tapi dipilih. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini misalnya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik gitu. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik, karena kalau diculik nggak mau memang saya. Begini, ini kan pengenalan budaya. Jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang Mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui itu kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku itu. Makanya ini kritik sekali besar. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden jadi. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai koteka, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Hazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah namanya Harun al-Rashid sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi, itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasihan. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia, karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia, itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Terus ya jadilah Irian Jaya. Itu marganya itu Al-Qadiri, sebagian ada yang Al-Qadiri. Sehingga di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa jubirnya Pak Presiden itu. Termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timur Leste. Makanya Irian ini unik, jadi yang seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang berkembang itu budaya bagian. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang Gunung Kidul. Tapi bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor 1 hidup itu harus baik. Caranya gimana? Ya bersyukur yang sudah, termasuk kita sebagai minoritas harus hidup. Karena kalau fakultas tidak sehat itu punya alibi, kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan di kita. Jadi kalau kecil itu kan disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barongannya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas nggak punya gelar.
kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat pekerjaan ya pantas dan punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar ini. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu. Terus mensapaati yang gelarnya SD pernah dan dapat pekerjaan karena dia sekolah terus gak jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang gak punya gelar, mungkin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang yang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar. Saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter saya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman sak fungsinya itu pinter mana? Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mas. Jadi kalau tak teliti jelek. Oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai pembela kaum bodoh, itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jati, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma kadang pinteran itu ya, pinteran itu satu. Makanya ada pepatah di hajana kita namanya inna minal ilmi la jalan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya, Indonesia kan sering berdebat. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan minggu, kalau Muhammadiyah kalau Naksabandiannya Sabtu, sampai lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada anti astronomi, anti falak, anti apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau untuk ukuran akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Abdurrahman. Saya ini cucunya betul, dari bapak saya bahasa bisa dia. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang Indonesia. Dan berjuang, dulu buyut saya dari pasukan kemerdekaan. Jadi keren saya ini jadi. Nah, itu bilang gini. Orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung Kidul, pakai bahasa mikir. Saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1 2. Itu sebetulnya gampang, Gus. Gimana, Mbok? Saya panggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, dorong jauh besar sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi hitung saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, hitung saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu, yang pas tanggal 15-nya masih bekok atau masih pinjol-pinjol, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia tidak pernah mau mikir gini, bodoh-bodohan, kopat sama pertukaran. Itu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, konjungsinya kapan. Dan itu wilayah kita, nggak wilayah perhutanan mesti. Kalau wilayah itu udah bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama, berarti yang bilang Ahad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumul jadi ambil ini. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi Sewu orang-orang yang miskin di tengah hutan, orang-orang kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka karena enak mereka jadi tonton.
Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar atau jadi dosen atau jadi direktur, itu seneng kalau kampungnya seperti dulu. Masih ada mak-mak yang miskin bakul serabi. Kita artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu. Mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli. Makanya ada pepatah, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek, kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas itu saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik saya senang. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan Pak. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya cerita, ini kan budaya. Guru saya, Kiai Mebel Zubair itu abahnya paling seneng cerita ya. Ada seorang kiai itu alim alamah, kalau dalam bahasa pondok itu alim alamah. Kalau sini kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah punya ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri. Kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Itu sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat sholat. Wah, ini sudah nggak bisa ditoleransi. Ada santri yang agak kuat tanya sama Pak Kiai-nya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok Bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya. Itu dikata apa? Musola bagi. Tapi kata Kiai-nya, Bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang agama. Yang bodoh itu nggak saya. Itu simpen mungkin gembala kambing, keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Ya betul. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Sehingga dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, sudah puber, sudah dewasa. Tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Jadi makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri, sebagaimana keangkuhannya harta. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saya tadi Dwi bilang, apapun hebatnya Menteri Pertanian, kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Betulnya kalau ketika ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi baru hanya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak menanam. Nah kenapa mau nanam? Baru kayak goblok kalau kita nggak mau nanam. Bukan apa, karena yang jelas sudah ada. Makanya saya kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya saya muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya sering di luar juga. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya dengan kalau dalam bahasa Arab namanya tasawuf atau tasawuf, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan, ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, gasat. Namanya gasat wilayah saya. Jadi ada
bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50 ribu. Bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70 ribu, uangnya hanya 50 ribu. Ya sudah, murahkan lagi. Oh 50 saja nggak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya ada usah beli kan kamu. Ada orang sufi itu, artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70 ribu, itu karena ingin beli, apa karena harganya 70 ribu? Karena ingin beli. Coba kalau kamu nggak ingin beli kan nggak penting mahal apa enggak. Jadi orang sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini tidak ada yang sufi, makanya nggak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ingin dilihat orang lain? Karena ingin dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang kiranya Alphard itu kayak kau tembak, kamu kecewa nggak? Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul, sudah melihat Gunung Kidul, wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga keartisannya karena dielulukan kan, itu artis ibu kota, cantik, wah itu bilang mau berapa? Coba datang ke Gunung Kidul, terus orang tinggal panggil apa? Posisinya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali dari orang lain. Kemudian saling mengakui itu orang menyebut budaya. Lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahli ilm atau para ilmuwan itu ngandung mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjadi. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak, makanya tidak perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional itu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angan-angan itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan. Hadu gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan. Karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, saya tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang suci saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengolah hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam apa ya? Tapi angen-angen ya bener kan, karena waras itu harus mikir gitu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jadinya itu repotnya jadi orang. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras? Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digojlok begini. 5 ada, kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi.
Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel, pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu benar saya, Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang-seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kan nggak mungkin kekasih bunuh yang dikasih. Kamu nggak bener Israel. Pikir kan, masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel, karena nggak pernah sekolah kan Israel. Gak bisa dibuat. Kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi. Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, diajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayal khalilan. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih? Datang Nabi apa malaikat apa? Oh logikanya ada di situ. Kamu siap nggak ketemu yang kamu kasih? Siap. Ya sudah mati. Tapi mati bener ya, pakai Israel, bukan bunuh diri, mati prosedur. Mati prosedur. Pakai Israel kan normal lah bahasanya. Jadi pembanding mulai dulu Pak. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Mobil, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya gini, Aina Diyarunas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orangnya yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, Aina Syirorunas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Diyarunas, harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Kan orang baik itu tidak ingin bunuh, tidak ingin rampok, tidak ingin maling, ya enak. Kemudian Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Syirorunas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk? Terus kata Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib udal wil marad. Saya ini nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan cari hutan yang seru apa yang tidak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tadi. Ya itu kayak bengkel, kalau nggak siap dandani yang rusak jangan jadi ya. Jadi logika itu terbangun, makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, tapi yang senang ya banyak. Karena fungsi kiai itu mau dandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakitan kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama tidak saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil qiyamah. Kayak apa budaya kita? Keagungan budaya. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman, dibalik langsung bisa. Karena
seperti itu, fakihnya seperti itu. Ya saya ulang lagi, berteman orang nakal nggak boleh, bina orang nakal boleh, bisa bina kalau berteman. Balik-balik gitu. Sehingga itu khazanah kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi itu sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling gesekan. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang ditangkap melek, muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa itu tadi dari sing waras apa. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, melihat perempuan cantik yang nggak bisa, kembar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pemimpinnya nakal, semua selainnya nakal semua. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus itu mengalami satu suasana yang dia diperingatkan awal langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan. Ada lembaga penerima zakat misalnya, akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debatnya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan dan nggak apa-apa, tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang di penjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa gitu? Gak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita sudah jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya, makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam-macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrul itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi gunjingan, wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi gunjingan belum selesai, hari kedua sodapa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama ini hadis kayak ada di Bukhari, ada di Muslim, itu hadis ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi gunjingan terus wali ini kira-kira harus jumpa pers. Mana jadi gunjingan atau dia bilang? Saya tadi tanya sama BTS-nya, kenapa kamu jadi BTS? Karena saya butuh uang, udah tak kasih uang, kamu jangan melakukan ini. Coba ya ditanya, kenapa kamu nyoba? Karena ini punya uang, udah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar.
modali, datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biaya juga gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti, kalau kamu nyopet ini dapat apa, dapat uang, sudah tak kasih, kamu gak usah. Jadi khazanah kearifan kita ini, budaya kita, kearifannya itu luar biasa. Nah yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu gak boleh lama-lama. Jadi masuk konteks itu. Yang terakhir itu, ada kearifan, ini kenangan saya di UGMC. Dan saya mohon jangan diundang lagi ribet nanti. Kalau dipaksa nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair. Ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ini ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua, harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau gunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai itu masuk orang di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syat'ahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap dia baru mau buah. Karena dia sudah tahu kalau saya sudah buah pasti ditebang sama orang belum tidur. Sudah kenal begitu. Jadi artinya gini, ada kearifan. Indonesia mulai kacau karena tadi setelah orang jadi dosen atau jadi kiai yang dipikir itu seri mobil, rumah mewah. Ini yang menjadikan dia tidak menjadi uangnya atau kebesarannya tidak untuk menunggu generasi berikutnya, tapi untuk euforia diri apa? Tidak boleh seperti itu. Filosofi kita harus kazar ini kayak apa? Padi. Jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikut. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Itu yang disebut kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaq. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika orang Jawa kuno itu kalau nasihati com ojo entek-entek no, ngeman neng anak. Jika mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka nggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau pernah sampai nandur 20 bang, dilekas dia mati. Orang yang ben anak itu sing mangan. Ketika ditanya, kenapa anak itu sing mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang kalau yang kamu makan mangga itu kan tanamannya mbak. Sekarang kamu udah nandur tuh lemah, paling tua terus mati. Itu sangat egois. Kearifan babah kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Gus Bahar. Lalu selanjutnya kami tetap mohon waktu sesaat untuk bisa ada pertanyaan. Gus. Satu, ya 2 aja, nanti 3 sesi ya. Betul-betul saya turun sama Kiai loh Gus. Oke, sesi pertama 3 pertanyaan. Udah 3 sudah kebanyakan. Oh iya. Malah nyanyian. Ya 3. 1 merah. Siapa lagi? Oh ya. Ini banyak yang pemalu Pak. Ya. Moderatornya ada tanya. Jadi Kita perbaiki nasib. Assalamualaikum Gus Bahar. Tadi saya bawa kali Temanggung. Tadi menyempatkan untuk datang ke sini. Tadi dulu masalah wali ya.
yaitu mau daftar. sebenarnya tentang surga neraka gitu. Kami masih bingung. Nah, surga neraka itu dalam perspektif wali seperti apa? Dan kemudian di Al-Quran itu banyak disebutkan mereka surga itu khalidina fiha abadan selamanya. Ini agak bertentangan dengan bahwa hanya Allah yang punya sifat baqo, sifat abadi. Kok di Al-Quran banyak disebutkan bahwa penduduk surga itu selama-lamanya di sana. Gitu begini. Wah, itu gampang itu, nanti gampang jawabnya. Nah, langsung aja biar enggak. Kalau tanya ini yang benar yang mana? Tadi Mas Bowo tanya, nggak ingin jadi wali itu? Kalau pertanyaannya jawabnya gampang, yang repot kalau Anda ingin jadi wali. Terus prosedurnya enggak. Saya begini. Ini saya senang pertanyaan ini karena saya yakin ini nggak pernah dikaji di UGM. Kalau sampai tanya, para wali melihat surga dan neraka itu bagi mereka memang nggak penting surga dan neraka karena mengimani Tuhan atau mengimani Allah itu hakikat. Saya ngaji di mana-mana bilang ibarat begini. Saya selama ini mulai kecil sampai sekarang kalau ditanya orang 1 tambah 1 ya tak jawab 2, 2 tambah 2 ya 4. Ketika saya ngomong hakikat itu tanpa presentasi saya dapat gaji apa enggak, dapat penghormatan apa enggak, karena saya hanya ingin waras. Makanya agama ini kaum yakinin bagi mereka yang waras punya. Ketika Anda tak tanya 1 tambah 1 berapa? 2, 2 tambah 2 berapa? 4. Kamu kan ingin mempertahankan kewarasan Anda mengakui hakikat. Sehingga kamu tidak bisa bilang gini, 1 tambah 1 berapa? Ya 3 Gus Pak, kalau dikasih 1 juta tak jam 2, kalau tidak dikasih papa tak jam 4. Sehingga orang-orang wali itu yang melihat hakikat sebenarnya Tuhan adalah tetap Tuhan meskipun nggak bikin surga. 1 tambah 1 tetap 2 meskipun kita tidak mendapat hadiah. Itu syarat utama daftar wali, otaknya harus seperti itu. Syarat kedua, pikiran itu datang dari Anda, nggak boleh diajari. Tadi Anda bisa kan karena saya, itu sudah tidak bisa. Karena itu sudah plagiat ya. Ya kalau di kampus masalah ini. Masalah. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Oh, abadi itu begini kan, itu lebih gampang lagi ya. Dan saya bilang gampang bukan karena menyepelekan. Memang agama ini gampang dipahami. Misalnya ini gelas. Saya megang gelas ini, tentu otoritas bersanda itu pada saya, karena saya megang. Gelas ini akan abadi. Maknanya abadi gelas ini dijaga keabadiannya oleh saya, karena dia tidak cukup punya sisi, dia tidak punya sifat untuk abadi. Tapi karena saya penguasanya, saya bilang abadi. Makanya abadinya selain Allah itu diabadikan, bukan abadi bawaan materi. Materi selain Allah tentu suaminya profan. Tapi karena Allah yang mengabadikan maka menjadi abadi. Jadi ibaratnya gini, gelas ini bisa pecah apa enggak? Ya bisa, potensinya bisa. Tapi saya jamin tidak bisa. Ya kan tidak pecah terus karena penjaminnya bilang tidak pecah. Jadi makanya kalau Allah abadi secara dzati, secara dirinya sendiri, kalau dalam bahasa tauhid disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau surga abadinya diabadikan, neraka abadinya juga diabadikan. Meskipun akhirnya ya abadi juga karena diabadikan. Jelas? Clear? Dan 100% siap jadi wali ini. Insya Allah jadi wali murid. Nanti nggak bisa tidur kalau nanya terus diempat gitu loh. Ya ngomong, di sini loh, ini kalau kapan kita satu lagi ya. Belum, wakil. Yang rumahnya paling jauh. Riau, jauh. Jember, enggak yang. Riau. Jember karena yang nikah 2 putih, Pak.
Ada Rio, Rio putri mana Rio? Putri, oh putri. Duh, gimana Mary? Oh enggak. Pelan-pelan nama dulu disebutkan fakultas, name, dan Fakultas Ilmu Hidayah Bapak. Saya sangat didengar. Saya tuh penasaran kenapa di hadapan keilmuan para santri menyebutkan Tuhan atau Gusti Allah itu dengan pangeran atau dengan Gusti. Kalau memang Gusti ya, tapi saya penasaran dengan pangeran. Kenapa kok tidak raja? Padahal pangerannya adalah anaknya raja. budaya Jawa dengan bahasa Jawa yang ada unggah-ungguhnya. Misalkan tuturan tafsir tuturan Musa dengan Nabi Syuaib yang Nabi Syuaib adalah mertua Nabi Musa, itu Nabi Musa saksinya ada Pak. apa tuh saya tak tahu. Nabi Musa ini sopan dengan Nabi Syuaib, akhirnya dituturkan dalam bentuk romo, dan Nabi Syuaib pun juga menjawabnya dengan ngoko. Begitu juga dengan Ibrahim ketika berjawab dengan ayahnya yang pemahat patung. Padahal seorang kafir, tapi beliau Ibrahim itu menghormati ayahnya sehingga dengan menggunakan romo juga. Ya begitu kan. Apakah dalam bahasa Arab juga ada tingkatan bahasa seperti itu? Gitu. Itu saja. Ini jadikan standar saja. Nah, setahu saya itu kalau kesepakatan orang banyak, nggak tahu kalau yang terdengar di telinga Anda itu. Setahu saya kesepakatan orang banyak itu pangeran sama pangeran itu beda. Nggak tahu saya kalau ada masalah di pendengaran. Jadi orang sih bilang pangeran di Monogoro. Ada nggak yang keliru bilang pangeran di Monogoro? Nggak ada ini. Artinya dari awal bilang pangeran sama pangeran itu beda. Jadi nggak bisa dikatakan kalau pangeran itu anaknya, karena beda sama A itu sudah beda sekali. Jadi ya seru sama saru itu kan sudah beda sekali. Terus kedua menyangkut apa tadi? Oh, tingkatan kromo itu sebetulnya tradisi seluruh dunia. Cuma kalau bahasa nasionalnya enggak, tapi sebenarnya itu tradisi seluruh dunia. Jadi kalau orang top meninggal biasanya dibahasakan tuwfiya. Kalau orang biasa mungkin dibahasakan apa? Mata. Itu mulai dulu ya tidak. Cuma kadang-kadang Quran pakai bahasa nasional. Kenapa? Karena Tuhan selalu di atas para nabi. Jika ada istilah apa mata. Suatu saat kalau Muhammad mati itu nggak apa-apa karena dibahasakan Allah itu di atas Muhammad. Tapi kalau kita terbahasakan apa? Sufi atau wafat. Jadi tingkatan itu pasti ada karena ini budaya kan. Jadi itu budaya. Terus yang perlu dicatat begini apa? Tradisi para nabi tadi itu ya sama tetap ada etika. Etika itu ya etika tetap.
Makanya yang seperti yang Anda ceritakan tadi, Nabi Musa itu kan menantunya Nabi siapa? Ikut persatunya, kau tahu? Ini mau jadi ustaz apa jadi ahli? Apa? Oh, prodinya apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Ya, yang jelas itu ada pangeran, ada. Itu beda. Terus kenapa Tuhan tidak disebut raja? Raja juga ada pertanyaan kalau seperti itu. Raja di raja, karena raja juga hanya begini. Kalau dalam ilmu tafsir ada istilah gini. Sesuatu kalimat itu al-lafdu yattabi'ul ma'aniyah la aksud kalau dalam bahasa ilmu tafsir. Lafaz ini ngikuti makna, bukan sebaliknya makna ngikuti lafaz. Jadi misalnya gini, saya bilang Pak Budi ini nggak punya uang, tapi nggak punya uangnya dekan sama punya uangnya mahasiswa banyak mana? Ya seperti ini. Misalnya kita bilang Abu Rizal Bakri sudah tidak punya uang, sama sampean tak bilang ini kayanya mahasiswa, sama tidak punya uangnya Sandiaga gitu, atau Nabi Makarim gitu. Jadi itu yang dipakai ulama. Jadi kalau Allah dikatakan qadir, Allah itu kuasa. Kuasanya zat yang super, yang maha. Tentu kuasanya tidak ter. Tapi kalau kita bilang misalnya gini, Donald Trump adalah penguasa dunia. Paling amangan ya lesu, amangan ya lemes. Sama-sama dikatakan penguasa. Oh, anak kecil ini cerdas, pintar sekali. Ternyata lagi pintar dan melaku. Itu orang tuanya pintar sekali anak saya. Tapi kalau pintarnya adikan, ya pintar betul. Jadi kalau dalam ilmu tafsir itu al-lafzu yattabi'ul ma'aniya la maksud. Jadi lafaz itu mengikuti makna yang dimaksud, bukan sebaliknya. Itu aturannya seperti itu. Jadi kalau kita bilang tadi, oh Singapura itu negara hebat, tentu rivalnya jangan Amerika, Eropa, ya rivalnya Indonesia kan. Bantah, dibanding Amerika ya ada kelasnya. Petinju Indonesia ini hebat, ya jangan bandingkan Tyson. Jadi itu otomatis ya. Jadi makanya mau tidak mau itu ada kaidah tadi, lafaz itu ngikuti makna, bukan makna ngikuti makna. Itu sesuatu yang kita gambarkan Allah misalnya, Allah itu zat yang super. Tentu kita mengatakan Allah itu zat yang kuasa. Meskipun kalimatnya datar kuasa, tapi kuasanya zat yang super. Seperti artis lah misalnya, wah ini orang Uzbek, artis, oh cantik betul, pembantunya ada cantik. Tapi ini artis di Indonesia, mesti pesek dibanding artis apa? Uzbek. Jadi itu otomatis. Ini orang Indonesia ini garang, bandingkan dengan orang Arab yang gak garang. Garang mana? Misalnya, itu otomatis. Jadi alam tu yattabi'ul ma'ani ala aksud. Ini penting kalau dalam ulumul Quran, memang dipelajari seperti itu. Misalnya, ini orang Arab kecil, kecilnya orang Arab, ini orang Indonesia besar. Makanya pernah jadi anekdot itu, ada lomba hewan terbesar, itu semua bawa gajah, jerapah, Abu Nawas itu bawa tikus besar. Ketika gajah keluar orang bilang gajah, onta keluar orang bilang onta, tapi pas tikus besar, oh ini besar sekali. Menangkap benar, bahasa yang lain hanya dibilang besar. Yang dari mana? Riau. Riau yang mana kok tak ada 3 Riau semua? 3-3-nya? Yang salah satu. Homepah itu enggak. Monggo Mas. Nama nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ridwan Mustafid. Yang mau saya tanyakan, kan ada ustadz udah di booking jauh-jauh hari untuk mengisi pengajian. Ya itu pengajian di situ mungkin dia dibanderol harga 10 juta. Cuma dia tidak mendatangi pengajian yang udah di booking, dia mendatangi pengajian yang satunya lagi mungkin di situ digaji 40 juta. Nah, itu saya ingin tahu pendapat Gus Bah gimana?
Nama lengkap Mas? Ridwan Mustafi. Dari fakultas apa? Fakultas Keluyuran. Oh ya, rumahnya mana? Riau? Gak mungkin kan? Ya, Di Jogjanya di mana? ya Tundan, di Tundan. Kebudan itu daerah mana? Sleman. Oh Sleman, oke. Bukan Gunung Kidul itu kan? Bagus dan ini curhat itu. Ini dendam apa gimana? Bukan. Kalau jawaban standarnya ya tentu itu tidak etis. Jawaban standarnya itu tidak etis. Tapi kalau ada kondisi tertentu yang harus begitu, saya dukung. Kondisi tertentu gini misalnya, dia punya anak mau operasi, kalau datangi ini uangnya nggak cukup. Loh, karena ini fikih. Fikih itu aturan mainnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Saya akan jawab sebagai status sebagai fakih, orang yang memenuhi. Kasus itu tentu tidak etis. Kalau semuanya normal tentu tidak etis. Karena melayani janji atau dalam bahasa Jawa khulful. Tapi kalau ada kondisi tertentu, yaitu tadi dia punya anak yang mau operasi, yang kalau datang ke yang 4 juta tidak cukup, kayak 10 juta cukup. Atau masjid tamunya mau roboh, kalau disumbang 4 juta tidak cukup, kalau 10 juta cukup. Maka dia punya pilihan itu. Jadi karena hukum tadi, fikih itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar menurut alasan itu, baik alasan yang nyata atau ketiadaannya. Ketiadaan misalnya gini, dia ke sarana itu nggak bisa. Misalnya saya bidang di Papua, mau datang nggak bisa. Bisanya datang ke Jakarta karena pesawat lebih gampang. Berarti memang nggak ingin khulful wa'di, menyalahi janji, tapi memang yang mungkin ke sana. Cuma secara umum, ustadz yang seperti itu mintanya kurang baik. Kalau nggak ada alasan khusus. Tapi kalau ada alasan apa? Khusus. Maka ini penting. Itu banyak di kejadian. Misalnya gini, saya sering ditanya, istiad Anda ini lebih ngeri istiad saya ini kan kecil ketok. Itu sering merasa dosa, gara-gara kalau diundang tetangga, manakiban atau apa. Itu kadang saya merasa datang tuh kayak dosa. Karena kan jasanya kiai kecil, karena datang tuh mesti akhirnya saya. Betul, saya sering diundang musola-musola kecil. Mau datang itu matikan pasaran. Mentang-mentang diundang fakultas kehutanan ya. Itu memang susah dia seperti itu. Coba boleh nggak Indomaret, Alfamaret di dekat tonton di kampung-kampung? Kan kita ada boleh kan? Kalau kiai besar terus mematikan pasarannya kiai kecil kira-kira boleh nggak? Masa Pak Dekan ini mulan TK kan kasihan. Itu bukan berbaik hati menutup rezeki orang lain kan? Boleh. Makanya kalau ada yang tanya, orang cantik boleh nggak berjalan sama orang jelek? Mungkin nggak boleh, karena menjadikan ini nggak punya peluang. Jadi itu uniknya fikih, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Makanya saya ini termasuk yang susah diundang, susah sekali. Saya diundang susah. Memang saya nggak suka diundang. Makanya bisanya kadang kalau dipaksa itu kenapa logika saya sederhana apa ya, seperti ini juga boleh jadi profesi. Saya termasuk orang yang sudah dulu Hajjaj bin Yusuf itu nakal sekali singkat cerita sama ahli tarikh ditanya bapaknya siapa, itu anaknya guru. Terus ditanya anaknya guru kok nakal, karena guru di tahun sekitar tahun 400-600 Hijriah sudah sinah, sudah profesi. Nah, saya khawatir kalau pengajian itu lama-lama profesi. Banyak tuh sekarang guru profesi, bahkan nyantuni yatim piatu profesi karena dia pegawai yatim piatu yayasan. Terus dia mikir yatim piatu, tapi hatinya dia enggak. Nah, zaman akhir yang dikhawatirkan para ulama adalah suatu saat kebaikan itu profesi. Jadi ngurus anak yatim karena pegawai situ, ngurus fakir miskin karena itu, hatinya dia enggak. Jadi itu jadi mentalnya sebetulnya tidak dari Allah yang mengajak kebaikan, tapi itu profesi. Resikonya kalau profesi ya pikir untung rugi. Tapi ini sudah, ini kita terima takdir begini. Sekarang kebaikan itu profesi. Mau tidak mau juga. Kira-kira yang bagian profesi apa kalau nggak nekuni itu ya kan nggak digaji. Lucunya orang lain ya nggak tanggung jawab. Misalnya ada kebakaran, saya ada pegawai damkar ya udah.
Padahal kalau mau pakai kitabnya Allah, siapapun wajib menolong yang sedang kesusahan, baik yang jabat maupun tidak. Begitu juga pegawai pemadam kebakaran, kalau ada kecelakaan di jalan, tetap harus nolong meskipun itu bagian satlantas misalnya. Nah, ingin saya hukumnya Allah itu di atas hukum yang dibikin negara, yaitu setiap orang berkesempatan nolong maka wajib menolong, baik dia profesinya itu maupun tidak. Meskipun agama ini mengesahkan satu pribadi-pribadi yang punya profesi, tapi itu hanya sifatnya sah, tapi tidak boleh mengganggu hukumnya Allah dan Rasul. Misalnya gini, ada kelompok anak muda 20 ada kebakaran, yang wajib yang tahu apa damkar? Ya yang tahu kalau jalan, karena dia yang paling mudah menangani. Meskipun secara profesional yang wajib ya, saya misalnya kiai, saya nggak dilantik oleh menteri, jadi kiai betul nggak tempat dilantik. Karena saya bisa ngaji, wajib mengajar, ya sudah wajib. Meskipun nggak ada sertifikasi dari Kemenang. Cuma di daftar BIM nggak termasuk yang terpapar gitu. Saya mohon hukumnya Allah dan Rasul itu di atas hukum itu. Ya tadi kita melihat orang kecelakaan, kita di depan. Yang wajib pertama ya kita. Jadi pakai hukum aturan. Jadi siapapun yang berkesempatan punya kemampuan, ya dia yang paling jelas ya. Nah, jadi kalau nggak ada peristiwa khusus maka kiai tadi atau jari tadi tidak punya etika. Tapi jangan sungguh dulu, jangan-jangan ada peristiwa khusus yang kita tidak pernah tahu. Saya kira demikian.